pendapat tentang video ini. Oke. Mana coba Bapak lihat videonya? Ini Pak. Halo guys, nah jadi di sini ada orang kedua yang mau kita wawancarai nih. Nah, ini dari kelas 10D, namanya siapa? Nama aku Fauzan, halo. Pertanyaan pertama, pernah nggak sih kamu ngalamin fase demotivasi? Saya waktu itu pernah sempat kehilangan motivasi belajar karena kayak kurang semangat dan gak didukung oleh orang tua. Kamu tahu nggak sih demotivasi itu apa? Demotivasi itu adalah ketika kita kehilangan semangat belajar atau semangat apapun. Apa yang membuat kamu kehilangan fokus dalam belajar? Saya kehilangan fokus biasanya karena misalnya jam pelajaran yang di siang hari, saya biasanya suka mengantuk sih. Nah, ada nggak sih hal yang pengen kamu capai untuk masa depan? Tentu saja ada. Saya ingin terus belajar mencapai cita-cita saya sebagai pengacara mungkin. Ya minimal bismillah semoga sampai S1. Amin ya teman-teman. Nah, pertanyaan terakhir, menurut kamu apa yang susah dihilangkan saat ingin fokus belajar? Menurut saya yang sulit dihilangkan itu kadang suka kehilangan arah sih, niatnya jadi awalnya niatnya yang baik jadi kadang kemana gitu. Baik, segitu aja dari siapa namanya? Fauzan. Fauzan. Oke, dadah. Halo teman-teman, nah kita mau wawancara dari kelas 11-nya nih. Sebelumnya, perkenalan dulu namanya siapa tadi? Nama aku Melani dari kelas 11C. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih, pernah nggak sih mengalami proses demotivasi? Ambil libur, namun nggak mau bosan dari sana yang rebet kemana-mana. Dan yang kedua, kita tahu nggak apa itu demotivasi? Kehilangan motivasi. Terus, apa yang buat Tete kehilangan fokus dalam belajar? Kalau ada notif dari HP, kita lagi belajar, ada notif dari HP, terus ada nggak sih hal yang pengen Tete capai untuk masa depan? Pengen balikin lagi motivasi belajar, motivasi jaga masalah kelas. Oke, terus dan tadi apa yang sampai rapat banget belajar ya. Oke guys, itu aja ya. Terima kasih. Dadah. Jadi emang demotivasi itu wajar ya, karena namanya manusia itu pasti ada naik ada turun kan. Nah di sini Bapak lihat, iya wajar namanya anak SMA demotivasi, khususnya kan di sini distraction handphone ya. Nah, Bapak mau ngasih tips nih, gimana caranya biar kita pertama nggak terganggu kalau kita lagi belajar dengan handphone. Handphone itu kan kayak alat ya, dia kayak bisa jadi positif atau negatif. Nah, yang pertama harus komitmen. Kalau misalkan waktunya belajar, handphone itu ya jauhin, atau misalkan dimatiin. Kalau misalkan nggak lagi bener penting buat buka browsing, jauhin, karena handphone ini bener tadi kata Teh Raisa, dia terganggu dengan notifikasi medsos misalkan. Nah yang kedua, setelah komitmen itu yang selanjutnya kita seperti ibaratnya punya hadiah buat diri sendiri. Misalkan gini, kalau Bapak udah beres agenda, udah beres kegiatan, udah beres kerjaan, Bapak me time lah istilahnya mah. Nah me time, jadi kedua itu sih menurut Bapak buat generasi Gen Z sekarang, pertama komit sama waktu, kapan kita boleh atau enggak. Yang kedua, kita ngehibur diri kita, me time. Kalau misalkan kita udah beres PR, udah beres misalkan kerjaan rumah, me time aja nggak masalah, 20 menit 30 menit kita browsing atau stalking nggak masalah. Gitu sih menurut Bapak. Ya makasih banyak, Bapak mau kelas dulu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ibu, ada darurat yang harus ibu tahu. Lihat nih. Jadi sekarang aku mau wawancara Tete dari kelas 12 MIPA 5. Nah, jadi aku mau nanyain gimana sih Tete apa pernah gitu ngalamin fase demotivasi?
Oke, jadi apa nih pertanyaan pertamanya? Jadi Teteh pernah nggak sih ngalamin demotivasi? Pernah banget nih, apalagi masa-masa transisi kita sebagai remaja, dari mulai naik kelas 10, dari SMP ke kelas 10, naik kelas 11, apalagi sampai kelas sekarang kelas 12, pasti ngerasain masa-masa demotivasi itu, kayak mulai kehilangan semangat buat belajar. Tapi gimana caranya kita harus ngembangin semangat belajar kita, apalagi semakin naik kelas semakin banyak juga tuntutannya gitu. Keren banget Teteh jawab. Nah, pertanyaan kedua, pernah nggak apa yang membuat kamu kehilangan semangat belajar? Nah, kalau dari aku sendiri, yang pertama pasti rasa malas ya. Kayak rasa malas aku untuk ngelawan itu susah banget buat semangat belajar lagi. Yang kedua juga distract, kayak misalnya dari HP, sosial media, ataupun dari lingkungan sekitar gitu kan. Misalnya teman-teman yang mulai ngajak main, ataupun kayak dari lingkungan yang banyak mulai sibuk juga gitu. Kayak aku juga kan ada OSIS gitu-gitu. Tapi itu semua harus kita tutup dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ada pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih yang Teteh pengen buat capai masa depan? Wah, ada banget ya, pastinya banyak banget. Kayak aku juga sekarang udah kelas 12, jadi harus sudah mulai fokus untuk belajar dan juga fokus untuk kuliah, terutama untuk masa depan. Jadi aku tantang diri aku sendiri, atau kayak punya achievement gitu, harus mulai bisa rajin belajar, juga harus bisa menata waktu dengan memanage waktu dengan baik, dan juga harus bisa mengaplikasikan kegiatan-kegiatan dengan baik dan benar. Keren banget gak sih guys? Oke, sekian dari kami. Terima kasih ya Teh. Iya, sama-sama. Dadah. Nah Ibu, setelah lihat video tadi, tanggapan Ibu gimana nih? Oke, berbicara mengenai demotivasi belajar, terutama di generasi anak-anak siswa sekarang, tiba-tiba semangat belajarnya tuh menurun. Ini merupakan darurat untuk generasi muda. Kenapa kita bilang darurat? Banyak sih faktor yang menyebabkan bahwa siswa-siswa ini mengalami yang namanya kemerosotan semangat belajar. Satu, bisa dilihat dari mereka nggak tahu tujuan mereka belajar itu apa. Atau yang kedua, misalnya ketika mereka bilang, saya nggak cocok dengan pelajarannya, saya nggak paham dengan materi ini terlalu sulit untuk saya, sehingga kamu malas untuk belajar. Atau yang ketiga, faktor lingkungan teman-teman kamu yang mempengaruhi untuk kamu malas-malasan dalam belajar. Maka solusi untuk gimana kita tetap menjaga yang namanya semangat belajar adalah satu, tentuin tujuan belajar kamu. Karena kalau tanpa tujuan, kamu akan belajar dengan seenaknya. Tapi kalau misalnya tertata dengan rapi, belajarmu pasti akan tertata. Dua, cari circle terbaikmu, teman-teman yang dapat mendorong kamu untuk terus belajar, teman-teman yang positif pada akhirnya. Dan yang ketiga, semangat belajar akan tetap tercipta, demotivasi dapat terhindar. Nah, kalau dari aku sendiri, aku kayak ada waktu untuk belajar gitu. Kayak misalnya aku kasih waktu 50 menit, misalnya 45 menit belajar, 5 menitnya untuk istirahat gitu. Ataupun aku ngasih kesempatan buat aku buat main HP dulu sampai baterainya benar-benar habis, baru nanti aku cas biar aku nggak ke distract main HP pada saat belajar. Tuh guys, itu tipnya ya guys. Halo teman-teman, jadi sekarang aku mau wawancara Teteh dari kelas apa Teh? 12.45. Halo guys, jadi kita lagi mau mempersiapkan wawancara yang ketiga, yaitu kelas 11. Susah kali lah nyarinya. Aduh, ini Pada nggak mau guys, merekanya pada nggak mau. Makanya kalau kita dapat itu sangat beruntung. ya. Bagi yang mau. Haha. Nah, jadi kita lagi mau nyari yang kelas 11-nya. Kita mengusahakan cari yang Aduh, malu Cok, diliatin lagi video. ibu.